Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Ria Duljana, SPDI, calon guru penggerak angkatan 9. Berikut adalah tugas demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi modul 1.4 budaya positif. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Berikut adalah 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kemudian menggeser identitas gagal ke identitas yang sukses. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kemudian murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus 1, Yunita tidak mengerjakan tugas. Selasa siang, Buria tidak mengajar pelajaran bahasa Indonesia karena harus mengikuti rapat penting di kabupaten. Buria pun memberikan tugas kepada siswa agar kelas tidak kosong. Namun Yunita tidak mengerjakan tugas tersebut. Ia malah tiduran di meja dan akhirnya justru tidur sungguhan. Akhirnya saat pengumpulan tugas, Yunita tidak mengumpulkan. Keesokan harinya saat mengoreksi tugas, Buria menemukan satu anak yang tidak mengerjakan tugas, yaitu Yunita. Padahal berdasarkan buku presensi, hari itu Yunita masuk sekolah. Saat istirahat, Buria pun memanggil Yunita untuk klarifikasi. Iya, masuk. Silakan duduk, Yunita. Nah, Yunita, kira-kira tahu nggak kenapa Ibu panggil ke sini? Mungkin berkaitan dengan tugas, Bu. Nah, kemarin Yunita masuk kan? Iya, Bu, masuk, tapi saya tidak mengumpulkan tugas. Yunita, semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk Ibu juga pernah. Namun, setiap tindakan kita pasti ada alasannya. Kira-kira mengapa kamu tidak mengumpulkan tugas? Saya capek dan ngantuk, Bu. Soalnya semalaman scroll TikTok sampai jam 12 malam. Akhirnya saat pelajaran jadi ngantuk. Nah, kamu masih ingat nggak keyakinan kelas kita? Masih, Bu. Nah, kalau masih ingat, kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita apa belum? Belum, Bu. Keyakinan kelas yang mana coba? Selalu bertanggung jawab, Bu. Nah, ternyata kamu tahu. Lalu, apakah kamu punya solusi untuk masalah ini? Iya, Bu. Pertama, saya minta maaf karena tidak mengumpulkan tugas. Kedua, saya tidak akan tidur terlalu malam lagi. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Ibu dan akan saya kumpulkan besok. Baik, Ibu apresiasi untuk tanggung jawabmu. Dan kamu boleh kembali ke kelas kamu. Makasih, Bu. Permisi. Sama-sama. Kasus kedua, permasalahan Sasa mengganggu teman sedang membuat tugas. Sasa, apa yang kamu lakukan tadi terhadap Yunita? Saya mengganggu dia sedang membuat tugas, Bu. Nah, mengapa kamu lakukan itu, Sasa? Saya iseng aja, Bu, ingin bercandainya saja. Nah, apakah kamu tahu dengan mengusir Yunita bisa memancing emosi sehingga dia mengeluarkan kata-kata kotor dan kamu ada dalam masalah? Iya, Bu, saya tidak sengaja. Saya tadi hanya ingin bercanda. Nah, baiklah. Ibu di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Ibu di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama. Nah, berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Kamu melakukan pasti punya alasan kan? Pasti bahagia bila kawan terkejut, kesal, marah, begitu ya? Iya, Bu. Ya, Ibu lihat kamu merasa senang melakukannya, tetapi kamu tidak tahu yang kamu lakukan itu menyakiti orang lain, menyakiti Yunita, sehingga sekarang kamu dalam masalah. Iya, Bu. Nah, sekarang mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya?
Yang mana yang belum kamu tunjukkan? Bersikap baik sama orang lain, menghargai sesama teman, dan saling menghormati sesama teman, Bu. Nah, kamu mau mengingat dengan detail keyakinan kelas kita. Tapi, dengan mengganggu teman membuat tugas itu sudah menghargai dan bersikap baik dengan temanmu. Tidak, Bu. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kamu terus bersikap usil di kelas, termasuk ke Yunita tadi. Saya ingin jadi orang yang baik dan bisa menghargai teman, Bu. Baiklah, sekarang apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini, Sasa? Saya akan minta maaf kepada Yunita dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, Bu. Bagus, tapi sekiranya nanti diulang lagi, bagaimana? Saya bersedia menerima sanksi yang Ibu berikan. Baiklah, sekarang kalian berdua bermaaf-maafan ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Kami pamit dulu ya, Bu. Oh iya, hati-hati ya, silakan kembali ke kelas masing-masing. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.